Om Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, yang pastinya dalam kondisi sehat. Bagaimana Anda harus dalam kondisi sehat dalam pandemi saat ini? Yang pastinya tentu mengikuti ingat pesan Ibu, memakai masker, menjaga jarak, kemudian jauhi keramaian, mencuci tangan, dan yang pastinya menghindari kerumunan. Nah, itu yang sangat diperlukan pada saat pandemi COVID-19 saat ini. Dan pemirsa, Gubernur Bali mengajak Pasikian Paikatan Krama Bali atau Krama Istri atau Pakis Provinsi Bali, kemudian Pasikian Pecalang Bali dan Pasikian Yoano Bali untuk bersama-sama memantapkan pelaksanaan program dari visi Nangun Satkerti Loke Bali dalam mewujudkan perekonomian seimbang dan merata. Peran Pakis, Pasikian Pecalang, Pasikian Yoano sangat diperlukan dalam menyukseskan visi tersebut untuk mewujudkan Bali era baru. Bagaimana keberadaan organisasi lembaga adat Pakis dan Pecalang sesuai Perda nomor 4 tahun 2019 menjadi topik kita dalam dialog Perempuan Bali Bicara hari ini. Tentunya sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Ibu Cok Istri Agung Kusuma Wardani. Beliau merupakan Manggala Pakis Bali. Om Swastiastu Ibu. Om Swastiastu. Punapi gatrani Ibu. Betul. Sehat Ibu nggih? Sehat. Astungkara selalu sehat nih Kiki. Terima kasih sudah hadir di studio pada hari ini, dan yang pastinya hari ini kita sudah menghadirkan juga Bapak Made Mudra. Beliau merupakan Manggala Pasikian Pecalang MDA Provinsi Bali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Punapi gatrani Pak Made. Becek-becek Astungkara. Astungkara. Wah, sehat. Ini kalau berbicara tentang pecalang yang sering kita lihat di di desa adat Niki sendiri, banyak yang belum mengetahui ini pecalang itu sebenarnya sebagai polisinya desa adat Bali kah, Bapak? Kalau berbicara terlalu serem rupanya kalau kita sebut polisinya orang Bali. Tapi tetaplah kita sampaikan bahwa pecalang keberadaan kita itu memang sudah dari dulu. Sepertinya mungkin kalau mereka yang tidak mengenal, mungkin mereka baru datang ke Bali rupanya. Yang perlu mereka ketahui bahwa keberadaan kita, pecalang di Bali itu sudah berada pada abad ke-10. Tapi memang kita akui baru beberapa tahun yang lalu, boleh dikatakan lebih populernya saat event yang secara nasional di Bali yang diadakan kongres dulu. Tapi saya bukan mengarah ke politisir itu, terus terang saja. Termasuk Ibu Megawati yang betul-betul mempopulerkan semenjak tahun 98. Karena dikatakan suatu keberhasilan untuk menjaga adanya kongres di Bali itu, sehingga sampai sekarang lah pecalang itu mulai banyak dikenal. Nah, itu yang pertama, beliau betul-betul mempopulerkan, padahal sebelum misalnya pada pemerintahan Orde Baru memang agak redup. Di sana lebih dikenal adalah Hansip waktu itu. Nah, sekarang berkat itu, keberhasilan itu, bahkan polisi saat itu pun boleh dikatakan tidak berani melakukan pengamanan saat itu. Pecalang boleh dikatakan betul-betul keberhasilannya ditunjukkan waktu mulai tahun 98. Dan bahkan sampai sekarang lah mulai. Apalagi dengan ada perda yang baru. Dari perda 3 2001, 2003 itu juga sekarang apalagi dikembalikan ke perda 4 2019 yang luar biasa untuk menguatkan posisi pecalang. Menguatkan posisi pecalang tentunya dengan perda nomor 4 tahun 2019 Niki sendiri. Dan pastinya ini tugas pecalang juga semakin berat, dalam artian berat juga dalam kondisi pandemi saat ini. Baik Pak Mudra, terima kasih juga sudah hadir. Nanti kita akan berbincang-bincang lebih banyak lagi tentang bagaimana keberadaan organisasi lembaga pecalang sesuai dengan Perda 4 tahun 2019 ini sendiri. Saya ke Bu Cok Niki sendiri. Bu Cok, kalau kita lihat kembali tentang Pakis Bali yang sosialisasinya gencar sekali dilakukan saat ini, dan Pakis Bali ini baru berumur hitungan bulan ini sendiri. Keberadaannya seperti apa kondisinya saat ini, Bu? Mungkin kalau disebutkan umur, usia kami sama ya. Pecalang, kemudian Yoane dan Pakis Bali sendiri memang bersamaan lahirnya. Prosesnya cukup panjang karena kalau seperti Pakis sudah diharapkan 16 tahun yang lalu. Tapi dengan kebijakan terbitnya Perda nomor 4 2019,
Nah, di situ diamanatkan beberapa wadah yang memang diharapkan bisa memberikan penguatan kepada desa adat. Nah, artinya Pecalang, kemudian Iwane, Paiketan Pemangku, Werde, Serati. Nah, ini semua memang sudah secara resmi itu diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 4 2019. Nah, kembali kepada keberadaan Pakis, tentu Pakis di sini adalah organisasi yang memang ada di desa adat. Tetapi tidak hanya di desa adat saja. Dia adanya di provinsi, ada di kabupaten kota, dan ada di kecamatan. Nah, seperti apa keberadaan Pakis? Tentu keberadaan Pakis sebagaimana sering juga kami sebutkan bahwa adalah kerama istri yang mendesa adat. Kemudian keanggotaannya siapa saja, tentu kerama istri yang mendesa adat beragama Hindu. Kemudian statusnya kalau memang yang menikah otomatis ya dia berkeluarga. Kemudian kalau seandainya yang tidak menikah tetapi masuk di dalam awig-awig, nah itu masuk kerama Pakis. Kemudian kalau yang terjadi karena perceraian, nah ini juga tetap masuk dan diatur di dalam desa awig-awig, atau kalau memang tidak tercantum dalam awig-awig masuk di dalam praram desa adat. Jadi tegas sekali seperti itu. Nah, harapan kami tentu melalui media informasi yang sekarang terjadi, keberadaan Pakis bagaimana memberikan ruang atas kondisi yang saat ini terjadi. Apakah kondisinya terjadi di desa adat, kemudian di kecamatan, di kabupaten kota, dan di provinsi, rasanya ini hampir sama kondisi kita saat ini adalah situasi yang memang kita berhadapan dengan situasi yang tidak biasa terjadi. Karena kita berhadapan dengan pandemi COVID yang sudah berjalan 1 tahun lebih. Nah, inilah yang salah satu tugas kami, bagaimana mengadaptasi masyarakat supaya kondisi ini benar-benar bisa kita tangani secara bersama. Perlu dukungan, perlu kekompakan kita semua. Jadi bisa dikatakan ini sangat strategis sekali keberadaan Pakis ini juga, Ibu. Walaupun dalam kondisi pandemi saat ini. Ibu Cok, Pak Made Mudra, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tentunya Perempuan Bali Bicara akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Perempuan Bali Bicara kembali hadir tentunya dengan topik kita keberadaan organisasi lembaga adat Pakis dan Pecalang sesuai Perda 4 nomor atau tahun 2019. Pemirsa, Perda Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat menyebutkan atau disebutkan tentang lembaga adat yang salah satunya disebutkan Paiketan Kerama Istri, Desa Adat, dan juga Pasikian Pecalang. Dan yang pastinya kalau kita berbicara tentang visi dari Provinsi Bali ini sendiri, Ibu selaku Manggala Pakis Bali ini sendiri, berarti ada dukungan Kerama Istri terhadap visi Nangun Satketilo ke Bali ini sendiri, Ibu? Iya. Kalau kita bicara real ya, kondisi Bali saat ini, tentu keberadaan Pakis ini memang dari sisi usia baru beberapa bulan. Kemudian kondisi real yang kita hadapi, karena Pakis ini ranahnya adalah ranah di provinsi, tentu kita berangkat dari kondisi Bali senyatanya. Dalam arti jumlah penduduk Bali itu tahun 2019 yang terakhir itu 4,36 juta. Perempuannya ada 2,17 juta, kemudian laki-lakinya ada 2,19 juta. Yang ini tersebar di 9 kabupaten kota, kemudian ada 57 kecamatan, dan yang utama dia tersebar di 1493 desa adat. Tentu kondisi real yang dihadapi oleh Bali dengan situasi pandemi ini akan banyak sekali terjadi masalah-masalah sosial yang tentunya tidak terpikirkan sebelumnya. Kenapa tidak terpikirkan sebelumnya? Karena masalah ini, masalah pandemi menjadi masalah dunia dan masalah yang memang datangnya tiba-tiba. Apalagi kita sangat menyadari ketergantungan Bali terhadap pendapatan. Kalau kita bicara pendapatan dari sisi pariwisata itu memang tinggi sekali. Sehingga sekarang bagaimana kita menghadapi tantangan yang kita rasakan di depan mata. Tantangan dalam arti kondisi Bali, sumber daya alam kita terbatas, sumber daya lingkungan kita terdesak,
persaingan secara bukan lagi nasional ya, persaingan secara internasional itu sudah sangat-sangat ketat persaingan. Tekanan internasional juga cukup besar. Nah, sehingga kondisi inilah yang kita hadapi bersama dalam situasi pandemi. Tentu dalam hal ini pemerintah dengan visi Nangun Satkertih Lo ke Bali, kita tidak berharap masyarakat kita lapar, masyarakat kita sakit, masyarakat kita bodoh. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, inilah yang menjadi tantangan kita bersama. Bagaimana dengan jumlah penduduk perempuan yang 2,17 juta yang tersebar di 1.493 desa bisa memberikan peran yang lebih dibanding yang sebelumnya. Karena bagaimanapun kondisi ini siap tidak siap, ini sudah terjadi di depan mata, dan kita tidak tahu sampai kapan ini terjadi, sehingga peran Pakis bagaimana memberikan penguatan terutama kepada kerama istri yang memang tersebar di seluruh desa adat. Nah, upaya yang saat ini yang akan digalang, baik melalui Majelis Desa Adat termasuk kami yang memang merupakan sayap dari Majelis Desa Adat, adalah mempercepat proses terbentuknya Pasikian Paikatan Kerama Istri yang ada di kabupaten kota. Kenapa kita mempercepat? Karena paling tidak ruang itu cepat kita isi untuk menyatukan visi terkait dengan tantangan saat ini. Baik, sejauh ini sudah seberapa banyak atau bisa dikatakan di lapangan, Ibu? Ya. Perda 4 2019 itu adalah perda yang pertama kali mengatur terbentuknya pasikian-pasikian. Apakah pasikian pecalang, pasikian Yoane, Pakis, termasuk pemangku dan yang lain-lain. Nah, tentu kami yang memang baru beberapa bulan terkait dengan pembentukan yang di kabupaten kota, ini memang harus dibuat rambu-rambunya dulu. Ya, rambu-rambu dalam arti kriteria yang masuk di situ seperti apa, prosesnya bagaimana, kemudian struktur keberadaan organisasi itu seperti apa. Sehingga kami berharap bulan April-Mei kita berharap keberadaan Pakis di kabupaten kota paling tidak sudah terwujud. Sehingga pertengahan tahun ini kita sudah termasuk pecalang juga ya Pak. Pecalang juga, Yoane juga, kita berharap di April-Mei ini sudah berproses sehingga di pertengahan tahun paling tidak organisasi tersebut sudah terbentuk di kabupaten kota. Karena kita Bali ini termasuk yang mendapatkan tantangan paling berat di antara provinsi-provinsi yang lain karena tingkat ketergantungan kita kepada pariwisata yang cukup tinggi. Baik. Saya ke Pak Made Mudra selaku Manggala Pasikian Pecalang MDA Provinsi Bali niki sendiri, seperti juga Pak Pakis Pasikian Kerama Istri Desa Adat, kemudian para Pasikian Yoane. Nah, ini kalau kita berbicara tentang dasar hukum pembentukan dari Pasikian Pecalang ini sendiri, tentunya sudah diatur juga di dalam Perda nomor 4 tahun 2019 niki sendiri, Bapak. Betul sekali. Jadi apa yang disampaikan Bu Jo tadi, karena Kerama Istri, Paikat Kerama Istri, Pecalang Yoane itu bagian dari struktur di bawah Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Itu sedang disusun oleh para manggala kita di MDA, bagaimana mengatur juknisnya. Harapan nanti paling tidak 2021 akhir tahun ini biar sudah terbentuk secara hukum. Kalau secara de facto memang Pecalang ini kan sudah keberadaannya dari dulu. Nah, tinggal bagaimana kita mensinergikan dengan perdanya berdasarkan Perda 4 2019 yang merupakan dasar hukum yang kuat. Harus mengacu dengan sana. Jadi SIDA akan terbentuk mudah-mudahan, karena masalah ini kan kita dihambat gara-gara pandemi. Inilah yang membuat langkah kita agak lambat, tersendat, sehingga tujuan kita sudah semua harus di seluruh Bali sudah harus terbentuk. Kalau Pak Pakis sendiri, Yoane, itu keanggotaannya cukup ramping, saya tahu karena beberapa kali saya juga ajak berbincang-bincang. Nah, bagaimana dengan keanggotaan dari Pasikian Pecalang Bali niki sendiri? Terutama di struktur di provinsi. Kepengurusannya. Itu tergantung nanti apa yang sudah
sudah ada aturan, jadi juknis untuk di pecalang provinsi sudah ada telusur, ada bago-bagonya sebanyak 27 anggota pecalang yang di struktur yang di provinsi. Nah, untuk yang kita akan adakan di kabupaten itu ya tergantung juga kebutuhan, tapi jangan melebihi yang di provinsi lah, biar betul-betul peran fungsi di struktur ini betul-betul bisa melaksanakan tugas dengan baik. Nah, ini banyak juga masyarakat yang belum paham dengan tugas kemudian kewajiban dari Pasikian Pecalang Bali ini sendiri, Bapak. Disinilah peran betul kita di provinsi, karena kita sering berkoordinasi, baik pun dengan Yohane maupun dengan Pakis Bali, kita selalu berkoordinasi. Bagaimana kita di Pecalang memerankan diri tugas-tugas melaksanakan di luar Dharma Negara, di luar Dharma Agama, termasuk Dharma Negara itu bagian dari tugas-tugas kita menjaga, membantu keamanan yang ada di Provinsi Bali. Nah, seperti COVID kemarin, kita keterlibatan Pecalang ini memang betul-betul, apalagi Pak Gubernur sudah membuat edaran keterlibatan Pecalang dalam hal membantu mempercepat, memutus rantai penyebaran COVID-19. Ini sudah kita lakukan bersama dari bulan Maret, boleh dikatakan Maret 2020, bahkan sampai sekarang sudah hampir setahun. Mudah-mudahan ini betul-betul apa yang merupakan harapan masyarakat Bali. Jangan neko-neko selalu mengendaki pariwisata dibuka. Tapi kenyataan kita di masyarakat kita masih kedisiplinannya itu kurang. Nah, mudah-mudahan dengan keterlibatan kita juga mengedukasi kepada masyarakat kita biar sadar harus mengikuti apa yang kita sampaikan terhadap masyarakat untuk paling tidak melaksanakan yang istilah 3T maupun 5M. Jadi menjaga jarak, menggunakan masker, tidak bergerombol. Nah, hal-hal berkaitan inilah yang sering masih di masyarakat kita masih banyak dilanggar. Di satu sisi masyarakat mengenaki, ayo pemerintah buka pariwisata. Bagaimana kita membuka pariwisata kalau disiplin masyarakat kita masih kurang disiplin? Itu kan bisa dilihat dari masyarakat dunia. Katanya Bali bagian dari pariwisata dunia. Nah, ini yang perlu juga masyarakat kita biar betul-betul sadar akan peran, jadi imbauan dari yang harus kita laksanakan, paling tidak melaksanakan tugas-tugas 5M itu. Jadi itu yang masih belum boleh dikatakan dengan gigih dilakukan oleh masyarakat kita. Banyak yang masih melakukan sepertinya, makanya diadakan suatu bentuk pengawasan. Tim yang dibentuk itu sudah banyak yang turun, toh juga masih banyak yang melanggar. Tapi bukan dendanya rupanya itu yang dia merasa masyarakat kita sudah betul-betul sudah terbebas. Tapi faktanya kan Denpasar contohnya, bulan-bulan kemarin masih di pasar boleh dikatakan zonanya merah. Astungkara pada saat-saat terakhir sekarang, Denpasar sudah menunjukkan ada penurunan, sudah mengarah ke zona hijau. Ini tidak semata-mata dari Pecalang saja, semua masyarakat Denpasar dan betul-betul kesadaran dari masyarakat pariwisata terutama mengendaki biar betul-betul Bali, terutama yang dimulai pilot proyek Sanur, Nusa Dua, dan Ubud ini betul-betul harapan kalau itu sudah betul-betul zona hijau, biar pemerintah mungkin segera akan membuka kawasan wisata Bali ini. Baik, berbicara tentang kedisiplinan masyarakat ini sendiri, kemudian keterlibatan dari Pecalang di desa adat Niki sendiri, berarti dalam menjalankan tugasnya sendiri, ini pendekatan seperti apa sih Pak yang dilakukan atau diberikan atau dilakukan oleh para pecalang ini sendiri untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendisiplinan 3T kemudian 6M ini sendiri. Nah, itu kita selalu tetap adakan koordinasi. Baik koordinasi menggunakan radio, alat komunikasi, maupun komunikasi menggunakan alat HP yang canggih dengan Android. Selalu saya menyampaikan, menggaungkan kepada rekan-rekan pecalang, silakan berbuat. Siapa lagi yang melakukan sesuatu untuk demi keamanan masyarakat kita kalau tidak pecalang? Nah, di sini peran pecalang saya selalu mengingatkan bagaimana mereka harus berbuat. Jangan mengedepankan saya dapat apa,
Mari kita kedepankan perjuangan ini biar mungkin cepat selesai, artinya bisa memutus rantai penyebaran ini untuk bisa tergantung dengan terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, kadang-kadang di sini menemukan hambatan-hambatan seperti itu, sehingga yang kita butuhkan selalu menyampaikan imbauan kepada masing-masing pecalang yang ada di seluruh desa untuk melakukan berbuat sesuatu untuk keamanan desanya. Jadi mudah-mudahan dalam hal ini apa yang telah kami bisa sampaikan melalui karena di provinsi kan kita sebatas koordinatif. Koordinatif artinya kita memiliki anggota pecalang itu yang ada kan di desa. Kita gaungkan, kita pacu semangat pecalang-pecalang yang di desa untuk berbuat sesuatu untuk biar lebih cepat proses pemutusan COVID-19 ini biar betul-betul bisa kita rasakan. Jadi pecalang-pecalang itu selalu mendapatkan imbauan maupun apa yang saya sampaikan ke masyarakat itu melalui radio tiap hari. Lebih-lebih kemarin saat menyepi, saat hari raya sepi. Saat itu kita kan betul-betul pecalang yang terdepan. Nah, mudah-mudahan bukan merupakan hari raya nyepi, itu merupakan COVID ini betul-betul akan merebak lagi. Nah, mudah-mudahan Tungkara mereka dengan menggunakan alat komunikasi yang komunikasinya nyambung, menggunakan Android itu bukan WA, apapun yang terjadi di desa itu sehingga cepat kita bisa menerima laporan-laporan dari Bali, dari daerah dan 9 kabupaten kota di seluruh Bali. Jadi tetap kita adakan berkoordinasi yang baik. Baik, koordinasi yang baik, kemudian pendekatan secara humanis juga. Betul. Karena dalam menjalankan tugas pengamanan misalnya, pecalang juga tidak boleh arogan dong, Pak. Iya, betul sekali. Di sini memang biar jangan penilaian masyarakat luar, pecalang itu jangan merasa ditakuti baru ada pecalang. Tapi kita sudah lebih dulu harus mengedepankan tidak melakukan dengan cara yang ekspresif. Jadi kita jangan betul arogan. Saya setuju bahwa biar jangan pecalang itu seolah-olah melakukan sesuatu mungkin melebihi dari tugas-tugas kepolisian, pengamanan dat. Kita tetap melakukan dengan senyum, karena kita pendekatan humanis. Karena saya memiliki prinsip dan meneruskan ke rekan pecalang, silakan kita tetap menggunakan bahkan 6S. Senyum, salam, sapa, sehingga masyarakat kita itu nggak merasa takut itu dengan pecalang. Jadi kita pendekatan yang humanis itu itulah yang kita lakukan terhadap masyarakat kita, lebih-lebih mereka masyarakat yang datang ke Bali untuk tujuannya berwisata. Mudah-mudahan ini bisa kita kembangkan terus terhadap anggota pecalang di seluruh Bali. Pak Mudra, Ibu Cok, kita rehat kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, Perempuan Bali Bicara akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih, Perempuan Bali Bicara kembali hadir dengan topik kita keberadaan organisasi lembaga adat Pakis dan Pecalang sesuai Perda 4 tahun 2019. Masih bersama Ibu Tia Kusumawardani, beliau merupakan Manggala Pakis Bali, dan Bapak Made Mudra selaku Manggala Pasikian Pecalang MDA Provinsi Bali. Ibu Cok, keberadaan Pakis Bali ini sendiri sosialisasinya terus digaungkan ke 9 kabupaten kota di Bali ini sendiri. Daerah-daerah yang sudah memiliki paiketan istri Karamo Bali niki sendiri, dari MDA sendiri yang saya tahu itu baru Karangasem itu sendiri, kemudian tetap akan, dan ada harapan bulan April Mei ini sendiri semua bisa terbentuk, Ibu. Ya mungkin begini ya. Situasi sekarang situasi yang memang kita untuk berkomunikasi langsung kita batasi. Kita batasi. Di satu pihak kita benar-benar dihadapkan pada situasi yang tidak mungkin bisa kita tolak. Nah, target kami utamanya Pasikian Paiketan Karama Istri yang ada di kabupaten kota, tentu karena rambu-rambunya saat ini memang sedang berproses. Nah, kalau memang itu sudah tuntas, tentu tugas kami adalah mengkoordinasikan
terkait dengan terbentuknya paiketan kerama istri di kabupaten kota. Nah, ini menjadi prioritas kami. Kemudian yang kedua, hal yang lebih mendasar adalah bahwa bagaimana keberadaan Pakis di kabupaten kota. Ini juga perlu rincian yang jelas ya, jangan sampai terbentuk kemudian mereka belum tentu arah mau kemana. Nah, ini perlu komunikasi yang secara terus-menerus. Seperti Karangasem kemarin, walaupun petunjuk teknis terbentuknya memang belum ada, tetapi karena semangatnya yang luar biasa, nah mereka sudah mengukuhkan apa proses menjajai rasanya ya, proses menjajainya terbentuknya paketan kerama istri. Nah tentu untuk 8 kabupaten kota ya, yang sebelum membentuk, nah ini tugas kami April Mei ini, April mungkin kami harus turun ke lapangan mensosialisasikan terkait dengan pembentukan paiketan kerama istri di kabupaten kota. Kemudian yang untuk di desa adat, jadi dari data yang kami dapatkan memang sudah ada di desa adat, tetapi strukturnya seperti apa itu yang memang tidak bisa diseragamkan. Itu memang ada sekitar lebih kurang 600 sekian paiketan kerama istri. Nah ini nanti tentu tugas kami untuk mendata lebih detail ketuanya siapa atau manggalanya siapa, kepengurusannya seperti apa. Nah ini karena memang dalam situasi yang kita tidak bisa langsung berkomunikasi langsung ya, ini memang apalagi Pakis ini lembaga baru dibentuk. Nah ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi kami, tetapi siap tidak siap bahwa apa yang diamanatkan oleh Perda nomor 4 2019 memang harus secepatnya kami tindak lanjuti. Dengan keanggotaan yang sangat ramping ini sendiri, berarti tanggung jawab di Pakis ini sendiri sangat tinggi, sangat bisa dikatakan ini tugas berat juga, Ibu. Ya kalau disebutkan berat memang berat ya, berat karena Pasikian Paiketan Kerama Istri Provinsi itu terdiri dari 19 orang. Kemudian ada 5 pasayahan yang antara lain mengawal masalah adat, agama, budaya, kemudian kearifan lokal, ada pendidikan dan olahraga, ada ekonomi dan olahraga, pasikian ekonomi, masyarakat adat, kemudian ada hukum adat dan kekerasan terhadap perempuan dan ibu dan anak. Nah ini memang kalau disebutkan banyak sekali, sangat kompleks, hampir semua sektor yang ada di masyarakat itu terekam tugasnya di Pakis Bali. Tetapi harus diingat yang masuk di tugas pokok fungsi dari paiketan kerama istri itu adalah yang terkait dengan wadah yang memang diamanatkan oleh Perda nomor 4 2019. Kalau seperti organisasi-organisasi lain biasa dia mengadopsi hukum secara nasional, tetapi kalau Bali ini hanya mengadopsi apa yang ada di Pergub, apa yang ada di peraturan-peraturan yang menjadi komitmen dari Majelis Desa Adat. Nah itulah yang kami lakukan. Kalau sudah masuk ke ranah hukum nasional, berarti itu bukan ranahnya Pakis. Karena Pasikian Paiketan Kerama Istri ini adanya di provinsi. Jadi ujungnya itu adalah gubernur. Jadi bisa dikatakan ini tugas dan kewajiban Pakis Bali ini sangat mulia sekali saat ini, Bu. Bisa dikatakan demikian, Bu? Bisa dikatakan ya. Apalagi kalau kita melihat, saya sendiri kalau melihat, ya kan disebutkan di beberapa media bahwa tahun 2030 sampai 2045 itu akan terjadi bonus demografi. Ya, bonus demografi artinya bahwa usia penduduk dari usia 15 sampai dengan usia 60 tahun itu jumlahnya 70%. Kemudian yang penduduk yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 60 tahun itu jumlahnya 30%. Jadi yang 70% usia produktif ini jangan sampai diisi oleh anak-anak yang tidak memiliki kompetensi atau orang-orang yang memiliki kompetensi, karena usia 15 sampai 60 itu disebut usia produktif. Nah, disinilah peran apakah kami di Pasikian Paiketan Kerama Istri, kemudian yang di Jowane, kemudian yang di Pecalang, supaya benar-benar memberikan sinyal bahwa 2030 akan terjadi hal seperti itu. Walaupun dengan kejadian pandemi COVID bukan berarti menghalangi apakah itu tercapai atau tidak. Saat ini kita hanya berpikir jangan sampai bonus demografi yang disebutkan itu menjadi neraka demografi bagi kita. Sehingga kalau seperti Pecalang umpamanya atau profesi lain lah, katakanlah supir.
Kalau dulu supir itu hanya bisa membawa kendaraan saja, hanya membawa. Begitu bannya pecah, dia langsung panggil bengkel. Nah, nanti tidak mungkin bisa begitu. Satu orang bisa memiliki lebih dari satu keahlian. Umpamanya dia bisa bawa kendaraan, dia bisa memperbaiki kendaraan rusak ringan-ringan sedikit, kemudian dia bisa jadi bodyguard, dia bisa memasak umpamanya, dia bisa menguasai bahasa umpamanya. Nah, ini mungkin satu orang itu bisa memiliki lebih dari ini. Ini yang kita garap, termasuk itu tadi bicara. Yang laki-laki, yang perempuan juga sama begitu. Jadi jangan sampai di 2030, 2045 itu diisi oleh orang-orang yang sama sekali tidak memiliki kompetensi. Karena itu kalau istilah Balinya apa namanya, megandong gitu ya. Jangan, jadi mereka harus mandiri dari sekarang, karena kitalah yang akan mengantarkan. Inilah yang tidak henti-hentinya harus kita dengungkan, bahwa di 2030 sampai 2045, 100 tahun Indonesia emas, bahwa jumlah penduduk Indonesia yang usia 15 sampai 60 itu 70%. Itu jangan disia-siakan. Karena kalau itu yang terjadi, ada penyebutan ya, dengan kemajuan teknologi, bahwa kalau sebagian orang tidak siap berubah, begitu Anda tidak siap berubah, perubahan akan berjalan terus, perubahan akan dilakukan oleh orang luar, dan kita akan menjadi penonton. Tentu kita sebagai warga masyarakat Bali, nah, terutama yang istri, yang lanang, tidak siap menjadi penonton, ya, tidak boleh jadi penonton, harus menjadi penggerak. Nah, inilah yang menjadi landasan. Kalau seperti tadi, apakah berat tugas Bali? Cukup berat, karena tantangan yang kita hadapi memang seperti itu. Siap tidak siap, itulah yang ada di hadapan kita. Baik. Pak Made Mudra, Pak selaku Menggala Pasikian Pecalang MDA Provinsi Bali pun di Perda Bali nomor 4 tahun 2019 jelas-jelas disebutkan di pasal 47 ya, kalau tidak salah, tentang lembaga adat Niki sendiri, tentang segala tentang pecalang itu sendiri. Nah, ini bagaimana dengan sinergitas Pasikian Pecalang dengan Babinsa atau Babin Kamtibmas dan anggota Polri di dalam menjaga keamanan di desa adat Niki sendiri, Pak? Betul. Di Perda 4 2019 sudah jelas diatur dengan pasal, di sana sudah jelas bagaimana kita harus bisa bersinergi. Tidak boleh menjadi tumpang tindih dengan aparat keamanan resmi negara. Jadi kita lebih-lebih ke depan akan memberikan semacam pelatihan-pelatihan atau semacam pendidikan untuk pecalang. Ini kan jauh-jauh hari kita sudah berpikir bagaimana kita sudah mensetarakan kemampuan pecalang ini biar jangan dia disebut arogan. Tadi kan sudah disebutkan begitu. Jadi mereka membutuhkan adalah pelatihan-pelatihan pembinaan pecalang ke depan ini yang dilaksanakan oleh MDA, yang sudah barang tentu bekerjasama dengan DPMA yang bisa menganggarkan untuk pelatihan atau pembinaan pecalang di seluruh Bali. Nah, ini mudah-mudahan akan bisa kita segera wujudkan. Tadi sudah saya bilang, karena kebentur dengan situasi COVID ini, segala program-program itu bisa terhambat jadinya. Nah, mudah-mudahan untuk yang ke depan ini, dengan kita adakan pelatihan-pelatihan terhadap anggota pecalang yang ada, bahkan kita akan menentukan merekrut tidak seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya siapa yang mau jadi pecalang ya udah syukur. Nah, ini merekrut ini sendiri di pasal 47 itu pun dijelaskan siapa yang mengangkat, kemudian yang memberhentikan pecalang. Betul sekali, kita memulai dari desa adat. Dari desa adat sendiri. Di sana sudah berkomitmen dari juru desa harus menentukan berapa misalnya dia membutuhkan anggota pecalang. Jadi mereka yang lebih tahu. Dia yang dulu, yang penting ada yang mau mengabdi sebagai pecalang aja udah syukur. Sekarang kita sudah membuat satu bentuk perencanaan bagaimana umur pecalang itu biar jangan terlalu lingsir lah, jangan terlalu tua. Kita coba melihat, yang penting mereka sudah berumah tangga, itu wajib hukumnya untuk mereka bisa menjadi pecalang. Nah, di samping pelatihan-pelatihan yang harus kita kedepankan, kita berikan kepada pecalang-pecalang ke depannya biar betul-betul bisa kita seragamkan kemampuannya. Biar jangan sekedar prat-prit di jalan begitu. Kan itu banyak kadang-kadang masyarakat kita mengeluh. Pecalangnya arogan, apakah pecalang nggak bisa pernah dapat pendidikan? Nah, kan itu menjadi pertanyaan. Dan bahkan pertanyaan itu kita sudah akan jawab pada tahun-tahun ini yang akan datang. Mereka wajib mendapatkan
pelatihan-pelatihan pecalangnya yang ada di desa-desa. Baik, berarti pecalang akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari lembaga yang berkompeten ya Pak ya? Iya, betul. Nah, ini kalau kita ngomongin tentang pakis, ini kan siap ngayah nih Pak. Bagaimana dengan hak dari pecalang nantinya Pak? Nah, disinilah kita harus membuka diri. Siapa yang mau ngayah terus-terusan ngayah dan payah, kan tidak mungkin. Tapi kita nggak mau, tapi tetap saya menekankan kepada saya itu adalah konsepnya harus memang betul-betul ngatur orang ngayah. Yeah. Karena di suatu desa dia sudah mendapatkan suatu macam tidak keharusan, misalnya karena membayar urunan gitu misalnya di desa. Mereka yang bertugas sebagai pecalang ini dia mendapatkan hak istimewa, kebebasan tidak naur penanyung batu. Nah itu hikmahnya. Maka saya kedepankan mereka wajib harus mengedepankan orang ayah. Jadi kita di Bali di struktur ini, apalagi pemerintah sudah mulai menunjukkan rasa pedulinya terhadap keberadaan pecalang. Mudah-mudahan melalui Perda ini yang betul-betul dipertegas keberadaan pecalang. Demikian juga Pakis Bali betul-betul bisa apalagi kita sudah dibentuk berdasarkan Perda, kan wajar lah nanti pemerintah juga memikirkan bagaimana kita harus memberikan masukkan anggaran APBD yang dibutuhkan oleh organisasi yang telah dibentuk. Jadi selain kewajiban juga berarti pecalang pun mendapatkan haknya. Betul, sehingga pecalang juga mendapat, di samping dia kewajiban untuk ngatur orang ayah, dia juga bisa mendapatkan haknya. Tidak menapik lah orang, biar jangan kesannya seperti itu kan dulu konsep memang betul ngatur orang ayah, tapi tidak mungkin semata-mata pecalangan harus menerapkan seperti ini. Yang penting pemerintah sudah merasa peduli tugas-tugas pecalang, kalau terutama di provinsi. Misalnya dalam waktu dekat ini karya di Besakeh, Betara Turun Kabeh ini kan sudah mulai, bahkan mulai besok tanggal 26, pecalang yang di struktur di provinsi akan juga sudah diundang ke Besakeh karena dan acaranya sudah mulai lagi dalam Melasti. Di sini kita membutuhkan waktu itu mengedukasi masyarakat, menyampaikan kepada masyarakat biar jangan bergerombol terlalu banyak melakukan kegiatan pemelastian ini. Bagaimana kita bisa mengatur? Nah, itulah yang anggap ada tugas-tugas tambahan pecalang yang ada di provinsi. Memang kita sebatas memberikan edukasi terhadap masyarakat kita, terutama masyarakat pecalang, bagaimana mereka harus berbuat mengamankan suatu proses karya yang ada di Besakeh pada tanggal 28 merupakan puncaknya, Betara Turun Kabeh bisa berjalan dengan baik, tetap mengedepankan protokol kesehatan seperti apa yang kita sudah sampaikan, jangan bergerombol, jangan memakai masker, mengatur jarak dan lain sebagainya, karena itu yang harus dikedepankan terhadap kaitan dengan upacara-upacara besar, meskipun itu rasanya berat. Kalau kita sudah sering menyampaikan, menggaungkan hal kaitan dengan prosesi keagamaan itu, mudah-mudahan juga masyarakat kita makin akan sadar. Nah, kalau Pakis Bali sendiri, saya sering melihat dengan seragam yang dikenakan oleh Ibu. Nah, hari ini pun Ibu Tia atau Ibu Cok menggunakan seragam. Nanti saya akan tanya ini, seragam khasnya dari pecalang itu seperti apa sih nanti, Pak ya? Kita rehat sejenak, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Perempuan Bali Bicara masih kembali dengan topik kita bagaimana keberadaan organisasi lembaga adat Pakis dan pecalang sesuai Perda 4 tahun 2019. Kalau tadi Pak Mudra mengatakan di pasal 47 pun sudah jelas-jelas dijelaskan bahwa pecalang tugasnya dalam bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam wewidangan desa adat ngepange, kemudian diangkat pun dan diberhentikan oleh desa adat pun sendiri, desa adat. Dan yang pastinya tadi saya sempat menyinggung sedikit tentang seragam, ciri khas dari pecalang itu sendiri, Bapak. Bisa dijelaskan, Pak? Sebenarnya ini banyak yang saya lihat di beberapa daerah, kemudian pecalangnya berbeda-beda sebenarnya, seragamnya ini sendiri, Pak. Ada ciri khas tertentu nggak sih, Pak, dari pakaian pecalang dari MDA Provinsi Bali yang nantinya akan ditentukan?
baik ini meskipun boleh dikatakan biar tidak terlalu jauh mengintervensi apa yang namakan pecalang yang sudah ada, kan membutuhkan cukup biaya. Kalau saya berkata nanti harus diseragam seperti ini, apakah desa adat yang sudah berat, apakah dia mampu juga akan membuat uniform pecalangnya? Jadi yang penting sementara yang saya itu unsur pecalang itu adalah hitam, putih, merah. Ada unsur hitam, putih, merah. Itu kalau kita aplikasikan mereka sudah untuk hitam putih, misalnya untuk saput, untuk wastranya hitam, saputnya, kampuhnya hitam putih. Kalau memang mendapatkan seperti itu, yang jelas di toko kan kita mendapatkan hitam putih sambru. Jadi untuk unsur hitam putih ini sama dengan karakter pecalang sendiri yang tegas, berani mengatakan hitam putih, nyelam putihang kalau bahasa Bali. Mereka kan harus tegas dan mereka harus berani. Yang benar harus berani dia berkata benar, yang salah harus berani bahwa apa yang terjadi itu adalah salah. Nah, inilah peran pecalang ini, betul-betul rasa satrionya ini bela terhadap kepentingan keamanan yang ada di masing-masing desa. Kalau di tingkat provinsi bisa sajalah kita menyampaikan berkaitan, inilah busana pecalang yang ke depan nanti. Itu kan juga memerlukan dana. Apakah nanti pemerintah mampu akan mendanai pecalang-pecalang di seluruh Bali yang jumlahnya cukup banyak? Nah, kalau memang sudah biar tidak mereka merasa terbebani di masing-masing desa adat, apa yang ada, yang sudah ada, silakan unsur merah, putih, hitam. Itu jangan-jangan nanti pecalangnya di luar itu, nanti ketentuannya yang tegas saya akan larang. Masa pakai udang batik gitu misalnya, maka masih kain wastronya batik kan tidak jadi wastronya harus hitam. Ini yang saya tegaskan, jangan sampai ada yang terjadi anggota pecalang menggunakan uniformnya menggunakan batik. Itu rasanya tidak pas. Jadi unsur merah, putih, hitam. Ada unsur merah, putih, hitam. Ya. Itu walaupun tidak seragam ya Pak. Walaupun tidak seragam, tapi akan kelihatan seragam. Mereka sudah menggunakan 3 unsur itu. Yakin sudah karena itu sudah menunjukkan ketegasan. Coba kalau ada masyarakat atau pecalang menggunakan batik, kan rasanya tidak bagus. Tadi kira kondangan ya Pak ya. Nah, ini dari tadi saya juga melihat di dadanya Pak Mudra Niki sendiri ada logo dari ini, apakah logo dari pecalang MDA Provinsi Bali ini sendiri Pak? Betul. Untuk logo bisa di zoom boleh? Untuk logo ini yang betul-betul nanti kita akan mampu menseragakan logo. Yang akan membedakan adalah unsur pecalangnya. Entah dia pecalang kabupaten, di sini akan ada tulisan. Mungkin dia di kabupaten. Kalau logo ini kita berusaha akan menyamakan seluruh Bali. Ini sudah dipatenkan terutama dari MDA, bahkan sudah ada keputusan MDA bahwa ini sudah kita pakai. Nah, contoh saja polisi. Kalau polisi secara umum kan kelihatan logonya sama. Logo polisi. Mungkin yang membedakan misalnya unit-unitnya yang lain. Misalnya dia bagian intel, mungkin ada simbolnya lain. Tapi secara umum logo polisi itu juga sama. Demikian harapan kita di pecalang, logo pecalang di seluruh Bali nanti akan sama. Baik, ada arti dari logo tersebut nanti. Betul, sudah barang di sini ada gambar Bali ya, pulau Balinya. Jadi 3 unsur ini kan ada merah, putih, hitam. Ini sudah barang tentu mengacu dengan keyakinan Brahma Wisnu Iswara kalau lebih gampangnya. Terus keris pecalang merupakan akan lebih abdol betul-betul kalau memang betul-betul seselet. Itu keyakinan, bahkan sudah dari dulu memang orang sudah pada tahu keris ini adalah bagian dari gegawannya pecalang. Seandainya mereka pecalang tidak menggunakan gegawan, itu rasanya kurang begitu pas rasanya. Dan lagi saat-saat tertentu kita bertugas, terutama saat ada nereptiang hajat kaitan upacara adat misalnya di Pura Pujawali, itu wajib. Seandainya kita di luar itu, keris ini juga riskan. Maksud saya kalau misal mengamankan misalnya masyarakat yang ada
demo gitu misalnya. Biar jangan kita merasa emosi sesaat, tahu-tahu keris kan membahayakan. Sering saya mengimbau kalau kita berjaga mengamankan masyarakat, lebih-lebih masyarakat kita yang betul-betul majemuk janganlah memakai keris. Cukup kerisnya itu ada di lidah. Jadi kita berbicara yang tegas, kadang berbicara jujur, mereka berusaha kita membuat masyarakat itu betul-betul segan. Jangan ditakuti. Baik. Asal semau sama masih ajak berkomunikasi yang baik, saya rasa kemampuan ini yang harus kita asah semua anggota pecalangnya. Baik, baik. Berarti ada arti dari simbol. Ada arti dari simbol ini. Logo dari Pasikian Pecalang MDA Provinsi Bali. Dan juga untuk menentukan mereka yang betul-betul pecalang asli. Yeah. Sekarang kan kadang-kadang banyak orang dikatakan pecalang gadungan. Apa betul dia saat tugas menggunakan ID card? ID ini yang akan menentukan juga. Kan tidak segampang itu orang nanti. Baik. Kalau dia tanpa ID ada pertanyaan nanti. Anda pecalang dari mana? Yeah. Kan gampang kita nanti mendeteksi pecalang asli, pecalangnya nggak asli. Nah ini juga kita membutuhkan dari nomor-nomor register pecalangnya gitu kita coba melihat keasliannya pecalang-pecalang yang ada. Baik, baik. Ibu Cok, selaku Manggala Pakis Bali niki sendiri berarti ada tujuan mulia di balik terbentuknya Pakis Bali niki sendiri, Ibu. Seperti apa nantinya, Bu? Kalau yang pertama jelas tugas Pasikian Paiketan Kerama Istri membantu Majelis Desa Adat. MDA Provinsi. Kemudian yang kedua, bagaimana menjabarkan apa yang menjadi komitmen dari pemerintah terkait dengan visi Gubernur Bali saat ini, Nangun Sat Kertih Loko Bali. Nah, kemudian kami yang di Pakis sendiri, tentu tugas kami adalah bagaimana menggerakkan, kalau memang nanti sudah terbentuk Pasikian Paiketan Kerama Istri, apakah ada di tingkat kabupaten kota, apakah ada di tingkat kecamatan, kemudian yang tersebar di seluruh sejebak desa adat sebali, ini menggerakkan apa yang harus kita lakukan. Contoh sekarang dengan pandemi COVID kan hampir semua orang bermasalah dengan situasi yang tidak jelas. Nah inilah tugas kami. Sehingga apa untuk membangkitkan semangat kerama istri, karena sasaran kami adalah kerama istri yang ada di desa adat. Kami mengajak melalui kesempatan yang baik ini ya, karena tidak ada batasan yang harus selalu kami ajak kerama istri melalui media ini. Ada satu hal mungkin yang bisa menginspirasi kita semua ya, menginspirasi kita semua supaya kita selalu siap dalam kondisi situasi apapun. Yang pertama tentu mari kita bersama-sama bangun saat orang masih tidur. Mari kita bangun saat orang masih tidur. Kemudian mari kita berjalan saat orang baru bangun. Yang terakhir, mari kita berlari saat orang mulai berjalan. Nah, jadi kita berharap kerama istri ini harus selalu terdepan. Apa upaya kita, tidak mungkin satu kesuksesan itu tanpa satu perjuangan. Sehingga untuk kerama istri bisa tetap ajak, tetap memerankan diri sebagai seorang kerama istri dalam situasi yang memang ya, kita sebut susah ya, karena banyak orang pemutusan hubungan kerja, kemudian pekerjaan tidak ada, sumber daya mereka juga terbatas, mereka bekerja hanya untuk hari ini tentu yang memang keseharian yang harus mereka lalui. Nah, dalam situasi seperti inilah bagaimana kita mengajak kerama istri untuk selalu ajak, jangan sampai ada hal-hal yang tentunya sangat-sangat tidak kita inginkan sebagai seorang perempuan. Pak Made Mudra, kalau kita berbicara tentang situasi pandemi COVID-19, ini berarti ada peran Pecalang Bali dalam situasi pandemi COVID-19 terkait situasi saat sekarang, Pak? Sangat-sangat terkait dengan keberadaan pecalang. Apalagi sudah di edaran gubernur, itu sudah jelas, sampai edaran ke-7 kalau tidak salah yang sudah turun sekarang. Jadi apalagi penambahan tiap bulan diperpanjang. Jadi PKM yang berorientasi desa adat
itu kan sampai sekarang masih diperpanjang sampai tanggal 28 Maret kalau tidak salah. Jadi peran pecalang di sana sudah awal itu udah terbentuk posko gotong royong. Jadi keterlibatan pecalang. Jadi pecalang ini selalu terlibat, apalagi ditekankan oleh juru desanya. Berbuatlah sesuatu di desa Anda sendiri. Bagaimana mengamankan masyarakatnya. Peran pecalang di desa-desa itu dari provinsi kita cuma sebatas mengedukasi kepada pecalang-pecalang yang ada. Jadi pecalang-pecalang di desa itu sudah berbuat melaksanakan sesuatu bagaimana mereka cepat ikut membantu memutus rantai penyebaran virus ini. Jadi meskipun kelihatannya tidak kelihatan berbuat, tapi mereka kenyataan sudah betul-betul membuka posko yang ada di masing-masing desanya. Meskipun itu kan terserah dari juru desanya harus berbuat tegas. Jadi koordinasinya ini udah nyambung rupanya dari Beneso provinsi, kabupaten, sampai Benesa-Benesa yang ada di seluruh Bali, 1490 desa adat melalui desanya sudah melakukan sesuatu. Apabila kalau memang semua sudah berbuat seperti itu, saya yakin Bali ini akan segera terbebas dari pengaruh COVID-19 ini. Karena kita sudah apalagi sudah ada perda, ada edaran. Tidak ada edaran tuh masyarakat di Bejero Benesa sudah melakukan sesuatu. Nah, ini apalagi juga dari provinsi entahkah udah turun anggarannya itu apa belum, dibantu lagi oleh pemerintah untuk proses lebih cepat untuk petugas-petugasnya yang ada di masing-masing desa adat. Lumayan besar katanya saya dengar. Itu kan ke masing desa-desa adat yang diturunkan bantuan itu. Itu salah satu rasa pedulinya pemerintah kita yang ada di Bali ini untuk biar lebih cepatlah Bali terbebas. Biar jangan masyarakat kita, terutama masyarakat pariwisata, kapan dibuka. Kalau kita sudah sadar, ayo kita berbuat sesuatu masing-masing, berbuatlah di desa kita masing-masing. Ya yakin akan betul-betul cepat tuntas. Baik, kita harapkan yang pastinya juga seperti yang Bapak Made Mudra sampaikan tadi, dalam menjalankan tugas juga pecalang selalu mengedepankan sisi humanisnya. Betul. Di sana lah kita betul-betul harus mengedepankan, biar jangan seolah-olah pecalang itu dikatakan arogan. Nah, itu harapan kepada pecalang-pecalang yang ada, mengedepankan humanis melakukan itu. Baik, Ibu Tia, Bu Tia, berarti keberadaan Pakis Bali niki sendiri siap mengabdikan diri ngayah dengan mengemban tugas sebagai manggala di Pakis niki sendiri, Ibu. Sampun memargi ya dari bulan September kita Pak ya. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Jadi selama ini memang semua sudah berjalan dan saat ini memang ada beberapa pekerjaan yang memang harus kami tuntaskan dalam waktu yang sangat singkat. Yang pertama pembentukan Pakis di kabupaten kota bersama MDA. Kemudian ada beberapa pekerjaan mendesak juga, ada beberapa penyusunan buku yang nanti akan menjadi acuan dari paiketan kerama istri di provinsi, kabupaten kota, kecamatan dan desa. Baik, Bapak. Biasanya nggak ada salam dari pecalang Bali ini sendiri, biasanya kan ada salah lembaga desa adat ini sendiri. Ya, baik kepada seluruh pecalang-pecalang yang ada di seluruh Bali. Saya mengimbau dan mengharapkan, marilah kita berbuatlah sesuatu untuk ketentraman masyarakat desa kita masing-masing. Jika rekan-rekan pecalang sudah melakukan sesuatu untuk masyarakat kita, mudah-mudahan ke depan tuntutan dari dunia usaha, terutama dari pariwisata, biar cepat pariwisata Bali akan dibuka sehingga pergerakan ekonomi akan lebih tetap meningkat. Harapan saya yang terdepan adalah pecalang-pecalang yang ada di masing-masing desa adat. Baik, ingat pesan Ibu, itu tetap yang nomor satu ya Pak. Nomor satu program kesehatan. Baik, Pak Made Mudra, Manggala Masikian Pecalang MDA Provinsi Bali, Ibu Cok. Terima kasih juga selaku Manggala Pakis Bali. Saya Made Sukadan Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om. Yang ngerau sang jagat emangkin sambing rasa yang pikau betul samian
taler ngerasa yang pakai wahe ulian ulah gumatat gumite neng rana yang piko bate mangkin ngireng ngapti yang manggegelis megingse